dan sering sebenarnya isu-isu yang terbaru itu. Dan ini sering disuarakan hak, berbicara tentang hak, khususnya di Provinsi Jambi ini kan ada suku anak dalam. Itu kan banyak sudah penelitian yang bagaimana untuk mengakui suku anak dalam tersebut gitu kan. Secara hak apakah sama dengan penduduk selama kami mendampingi itu ada sekitar 4 orang yang bayinya meninggal sama di perjalanan. Karena kayak dari sana ke Jambi itu sekitar 8 jaman perjalanan, yang itu akhirnya membuat mereka meninggal di jalan, tidak tertolong. Nah itu karena tidak ada bidan sama sekali di sana kayak gitu. Sedangkan adapun dukun bersalin ala mereka itu harus didampingi. Kalau tidak didampingi dia denda 20 juta. Mau kemana mereka cari uang 20 juta? Iya. Jadi kayak mana ya, alternatif solusi yang diberikan oleh pemerintah itu sama sekali tidak menjawab persoalan akar. Yang kan yang sering ini kan kekerasan anak dan perempuan. Sejauh ini seperti apa tanggapan Ani? Di Jambi konteksnya? Ya, di Jambi. Iya, ini sangat meluas ya. Oke. Jadi semakin panjang dan semakin menajam nanti. Jadi aku perempuan dan aku pasti merasakan apa yang mereka rasakan. Kalau saya bilang asumsi, jawabannya lebih dari sekedar asumsi. Oke teman-teman, kali ini dalam podcast Ruang Asumsi kita akan berbicara tentang isu-isu yang sering terjadi di masyarakat kita. Dan kali ini kita akan membahas tentang isu gender dan perempuan dalam masyarakat adat. Dan kali ini teman-teman sudah ada tamu kita pada kesempatan kali ini yang akan membahas tentang seputar isu perempuan dan masyarakat adat tentunya. Bersama panggilannya apa nih? Kak Ani, ya, boleh. Ani atau Mbak? Kak Ani aja. Kak Ani ya, Ani ya. Ani Sapitri selaku aktivis perempuan hari ini yang aktif dalam menyuarakan di bidang isu-isu yang terkait keperempuanan. Boleh mungkin teman-teman ingin mendengarkanlah sedikit pengalaman seperti apa sebenarnya Ani Sapitri itu. Oke. Ya, sebenarnya saya asli dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dan saya sudah bergabung di dunia LSM atau teman-teman bisa kenal mungkin dengan NGO ya di Jambi itu dari 2021 pasca kuliah sih waktu itu. Selesai dari kuliah langsung masuk ke dunia NGO gitu ya? Ya, ada selang 1 tahun bekerja di lembaga pemerintah dan seterusnya di NGO sampai dengan hari ini. Oh, berarti aktif di ruang kuliah sampai ke NGO hari ini. Dari 2001 berarti kalau sekarang 2025 berarti kan udah 4 tahun. 4 tahun perjalanan waktu di dunia NGO. Ya. Terkait masalah kegiatan, mungkin pengalaman yang sering didapati. Biasanya saya tergabung di lembaga perempuan di Jambi, yaitu Beranda Perempuan. Nah, biasanya kita program-program yang dilakukan yaitu riset gitu ya, terus pemberdayaan masyarakat adat, terus juga pemberdayaan petani perempuan dan juga isu-isu kekerasan seksual sebenarnya di Jambi. Gitu. Tapi sejak 2023 hingga saat ini itu kita fokus ke masyarakat adat ya di salah satu perbatasan daerah Sumsel dan Jambi gitu sih Bang. Untuk pengalaman yang didapatkan selama aktif di dunia NGO, terkhususnya pendampingan mungkin ya, pendampingan masyarakat, khususnya perempuan, kira-kira sering pengalaman apa yang menarik? Menarik ya untuk dibagikan paling sih gini. Jadi bicara soal perempuan ya, itu kan tidak terlepas dari konstruksi sosial budaya patriarki yang memang itu kemudian membuat perempuan tuh banyak sekali stereotip kayak gitu kan, terus juga tidak bisa mengekspresikan diri, jadi terutama masyarakat adat ya, karena ada kekhususan gitu, di situ gitu, sehingga yang kami kerja dari kami sama ini ya memberdayakan mereka untuk berpartisipasi dalam ruang-ruang publik gitu, terus juga untuk meningkatkan perekonomian mereka, karena memang
sejarahnya kan kalau masyarakat adat ini kan berbeda ya dengan masyarakat pada umumnya, karena historinya mereka mengambil hasil hutan bukan kayu gitu ya, kemudian kadang-kadang beberapa masyarakat adat itu berhadapan dengan konflik dengan perusahaan begitu, dan juga banyak hal yang akhirnya meminggirkan kehidupan mereka kayak gitu, yang semulanya misalnya dari dia semuanya sudah disediakan oleh alam hutan gitu ya, sekarang mereka justru harus berhadapan dengan resiko adanya perusahaan masuk gitu. Nah mungkin itu sih fokus kami selama 3 tahun ini. Tapi sebenarnya juga selain itu kami berbicara soal hal yang paling dasar, yaitu layanan kesehatan dan layanan pendidikan di komunitas ya. Misalnya mengedukasi mereka tentang kesehatan reproduksi. Nah kemarin itu kami pernah juga membuat semacam gerakan menjahit pembalut kain, karena memang di gerakan menjahit pembalut kain itu bukan cuma perempuan diajarkan bagaimana dia menjahit pembalut kain gitu ya, terus bagaimana dia mendapatkan sistem menstruasi yang sehat misalnya, tapi lebih dari itu kita bicara tentang hak dia sebagai perempuan, hak ketubuhan dia yang sebenarnya itu harus dipenuhi oleh negara, kayak sanitasi. Bahkan negara-negara luar itu sudah ada loh yang menyediakan pembalut misalnya di tempat-tempat publik. Nah sedangkan masyarakat adat pun itu kayak aksesnya sangat jauh untuk mendapatkan itu gitu. Kalau dulu mereka punya kulit terap yang dihaluskan, dipupukkan, terus juga di olah jadi serat-serat, dan itu menampung menstruasinya gitu kan. Tapi hari ini ya masyarakat adat tuh dijauhkan dari hutannya, sedangkan akses soal itu tuh nggak didapatkan gitu. Sedangkan keluar itu sangat jauh gitu, terus juga mahal, kadang-kadang pun juga pembalut yang sekali pakai itu juga expired. Nah sebenarnya kampanye kami itu bagaimana mereka bisa mendapatkan sistem menstruasi yang sehat, dan juga mereka membicarakan ketubuhan mereka di ruang-ruang diskusi publik begitu, sebagai hak lah ya. Berarti cukup lumayan panjang pengalamannya. Iya. Itu didapatkan setelah mengikuti NGO atau sebelumnya? Oke, karena sebelumnya itu kan saya tidak terintegrasi dengan masyarakat adat, jadi lebih fokus ke isu-isu perempuan, isu-isu kasus kekerasan seksual, terus juga misalnya kasus-kasus kekerasan seksual yang dihadapi oleh mahasiswa gitu sih. Jadi kayak isu masyarakat adat sebenarnya baru beberapa tahun ini yang saya dalami. Gitu. Jadi terkait masalah kegiatan kita bincang kita kali ini kan kita akan berbicara tentang isu gender, hal-hal yang paling menarik itu kan kesetaraan gender. Iya. Ya kan? Kira-kira pendapat Ani itu seperti apa tentang kesetaraan gender yang sering disuarakan oleh perempuan-perempuan di luar sana? Ya, kalau bicara soal kesetaraan gender ini kan pemaknaannya lebih kepada banyak hal ya. Konteksnya tuh lebih ke bagaimana perempuan dan laki-laki itu tidak dibedakan soal akses, kontrol, juga ini kan juga partisipasi dia misalnya dalam mengintervensi kebijakan, karena kan kita hidup di budaya patriarki yang memang kayak mengkonstruksikan perempuan itu harus berperan A, harus berperan B, sementara sebenarnya itu bisa disaling kerjasamakan tuh antara laki-laki dan perempuan. Nah terutama misalnya di masyarakat adat ya kan, ada banyak sekali layer-layer yang itu harus harus kita bantu mereka untuk menyetarakan itu gitu, karena juga berdasarkan sejarahnya kan memang masyarakat adat ini perempuan meramu, laki-laki berburu begitu ya. Tapi di beberapa titik pengorganisiran kami itu lebih masyarakat adatnya lebih egaliter. Jadi mereka memang lebih bersama sih sebenarnya. Cuman konteks perjuangan kesetaraannya di masyarakat adat itu adalah bagaimana masyarakat adat ini itu bisa diikutkan, dilibatkan sepenuhnya gitu untuk kegiatan-kegiatan pemerintah misalkan, atau bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kemudian masuk ke wilayah mereka tanpa persetujuan awal, tanpa paksaan itu loh, FPIC kalau kami bilang. Nah itu tidak sama sekali dilirik oleh pemerintah gitu, bahkan tidak ada persetujuan awal ke masyarakat. Padahal sebenarnya kan masyarakat adat inilah yang dia punya wilayah teritorial sejak dulu kan, dan tapi kemudian karena ada sistem pemerintah yang itu kayak dimudahkan, akhirnya investor masuk. Nah itu tuh tergadaikan gitu. Jadi
sama sekali tidak dilibatkan tuh masyarakat adatnya. Mungkin kami sama ini juga mendorong itu agar masyarakat adat ini dilibatkan, masyarakat adat diakui bahkan, karena banyak sekali masalah-masalah ya yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan, terutama soal tidak adanya pengakuan negara, soal tanah wilayah adat mereka. Itu sering terjadi ya. Iya. Nah, terkait kalau sudah berbicara tentang kesetaraan gender ini kan, apalagi kita akan berbicara tentang masyarakat adat. Itu artinya kan masyarakat adat kita rata-rata yang ada di Indonesia itu kan lebih ke budaya patriarki tadi. Itu dalam konteks kesetaraan dalam bentuk hal yang menuntut hak-hak perempuan itu dibatasi. Itu kira-kira bagaimana pendapat Ani? Iya, sejauh ini sih memang itu sesuatu yang kalau kami bilang adalah perjuangan panjang sih. Tapi ya kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang ketika kita sadar bahwa kesempatan itu harus dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali kan, walaupun dia masyarakat adat misalnya kayak gitu, itu juga justru malah harus punya perhatian khusus tuh, kekhususan lagi kan kita melibatkan dia segala macam. Nah ini yang harus selalu dikolaborasikan sih menurut saya, karena memang tidak bisa dari satu lembaga saja yang ngomongin ini, tapi lintas lembaga, pemerintah justru sebenarnya itu harus mendukung daripada kesetaraan ini kan, karena memang ya ini sesuatu yang struktural sebenarnya dari global kan ininya, dikten dan pas macam dampaknya itu tuh memang sudah bukan lagi dampaknya sangat berlapis kayak gitu, nah Bang, sehingga dia tuh membuat perempuan semakin direntankan lah kayak gitu. Tapi sejauh dari perjalanan di dunia aktivis, pernah enggak kira-kira itu bekerja sama mungkin dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat terkait mengenai masalah masyarakat adat itu sendiri, khususnya perempuan tadi? Sebenarnya beberapa tahun ini saya ngomongin di lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Beranda Perempuan ya, kita tuh terus fight sebenarnya menyuarakan itu gitu kan. Nah tapi akhirnya pemerintah juga sebenarnya tidak punya alternatif. Misalnya begini, kami selalu menyuarakan pemberdayaan yang kompleks, misalnya akses soal teknologi, pengetahuan segala macam, karena kan mereka memang sudah terpinggirkan, yang dari hari itu mereka punya semuanya di dalam hutan. Ketika ada perusahaan masuk, hutan mereka nggak bisa lagi dikelola kayak gitu, akses kelolanya tuh pindah ke perusahaan, yang itu semuanya itu ngebuat masyarakat adat terpinggirkan kan, dan nggak punya sumber penghidupan, yang akhirnya dia kayak mengambil bondol sawit misalnya, benar-benar kayak mereka nggak punya sumber makanan lagi akhirnya. Nah itu tuh yang harus kami tuntut bersama komunitas sebenarnya ke pemerintah, apa alternatif kalian, solutifnya lah ya. Iya, alternatif solusi yang ditawarkan. Nah justru kadang-kadang pemerintah ini terkesan abai. Iya gitu. Abai, dan kadang-kadang juga ini ya, banyak sekali administrasi yang harus dijalankan. Sedangkan sulitnya ini kan gitu ya. mereka masyarakat adat, mereka tidak bisa baca, tidak bisa menulis, dan itu kan akhirnya kita selalu menguatkan kapasitas mereka dulu gitu, dan selalu bersama sebenarnya melakukan aksi apapun gitu, termasuk soal layanan dasar ya, yang itu harus disuarakan lebih cepat gitu sih. Selain upaya kerjasama dengan pemerintah tadi, kira-kira upaya apa saja yang pernah dilakukan oleh Ani dan kawan-kawan lah sejauh inilah? Sejauh ini kita tuh kan maunya goals besarnya kan adalah tanah wilayah adat mereka ini diakui, sehingga diakui dan disahkan, sehingga ini mempersulit mereka untuk mengolah tanahnya begitu kan, dan juga lain-lain lah ya. Itu perjuangan panjang saya pikir, karena memang kami selalu berupaya untuk misalnya mendokumentasikan praktek-praktek kearifan lokal mereka, mendokumentasikan di mana atau adakah dokumen-dokumen adat yang itu sejak dulu ada kayak gitu, untuk mendukung bahwa mendukung mereka ini memang sudah mempraktekkan ini sejak dulu, mereka memang sudah tinggal di sini, dan secara histori mereka tuh nggak pernah yang merusak hutan misalnya gitu, karena kan kayak perspektif asumsi
luar ya mereka perambah misalnya, padahal sebenarnya enggak. Kalau kita tarik sejarahnya sejak tahun 70-an itu memang perusahaan Asialog kan yang merambah hutannya kayak gitu. Kemudian datang perusahaan baru konservasi yang itu sebagai inisiatif iklim gitu ya. Padahal sebenarnya masyarakat ada dipinggirkan, masyarakat ada tidak punya ruang lagi untuk mengambil hasil hutan bukan kayu, dan banyak sekali sih pemenuhan hak-hak yang itu tidak ditemukan akhirnya, dan itu semakin merentankan mereka. Jadi kayak layer babak penjajahannya tuh sangat dalam kalau kita bisa lihat dari ini ya selama ini diperhatikan. Yang apa ya, baru-baru ini dan sering sebenarnya isu-isu yang terbaru itu dan ini sering disuarakan hak, berbicara tentang hak khususnya di Provinsi Jambi ini kan ada suku anak dalam. Itu kan banyak sudah penelitian yang bagaimana untuk mengakui suku anak dalam tersebut itu kan secara hak apakah sama dengan penduduk Indonesia atau berbeda. Kira-kira ada sejauh ini pendampingan ya? Ya, karena memang kita kan warga negara Indonesia ya, yang harus diakui dan harus difasilitasi oleh negara. So kalaupun misalnya kita bicara soal layanan kesehatan gitu kan, harusnya ya disamaratakan. Dan sementara ini tidak ada layanan kesehatan, bidan pun tidak ada di mereka kayak gitu. Posyandu tidak ada. Puskesmas apa lagi ya kan. Artinya terus mereka jauh terpinggirkan betul. Iya, dan sementara pengetahuan tradisional mereka di hutan mengambil obat-obatan, tanaman obat-obatan, terus juga punya pengetahuan-pengetahuan tradisional lainnya lah, itu tidak diakui dan bahkan juga mereka mendapatkan sanksi ketika ini misalnya membantu proses persalinan, tapi tidak ditemani oleh bidan. Nah, kan ada aturan Kemen apa itu ya, harus Kemenkes gitu. Iya, Kemenkes kayak itulah. Harus melahirkan tuh harus ada bidan, ya kan. Sedangkan bidan tuh sangat jauh. Mereka posisinya ini sangat membutuhkan. Iya, dan akses jalannya kan sangat jelek. Jauh. Jadi selama kami mendampingi itu ada sekitar 4 orang yang bayinya meninggal sama di perjalanan. Karena kayak dari sana ke Jambi itu sekitar 8 jaman perjalanan, yang itu akhirnya ngebuat mereka meninggal di jalan, tidak tertolong. Nah itu karena tidak ada bidan sama sekali di sana kayak gitu. Sedangkan ada pun dukun bersalin ala mereka itu harus didampingi. Kalau tidak didampingi dia denda 20 juta. Mau kemana mereka cari uang 20 juta? Iya. Jadi kayak mana ya, alternatif solusi yang diberikan oleh pemerintah itu sama sekali tidak menjawab persoalan akar masalah di sana, Pak. Terkait isu perempuan dan anak. Nah, ini yang sering. Tadi kan sudah sedikit bicara atau membahas tentang kekerasan. Yang kan yang sering ini kan kekerasan anak dan perempuan. Sejauh ini seperti apa tanggapan Anda? Di Jambi konteksnya? Ya, di Jambi. Iya, ini sangat meluas ya. Oke. Jadi semakin panjang dan semakin menajam nanti kita kan. Jadi kekerasan seksual ya. Sebenarnya per data kami itu lebih banyak sejak 2019 COVID pun itu lebih banyak ke ini kekerasan gender berbasis online, KBGO. Karena memang ini kan kayak semacam ada beberapa aduan-aduan yang masuk ke Beranda pun, kayak misalnya dibuatkan akun micet atau misalnya dipertontonkan dengan sesuatu yang nggak seharusnya misalnya gitu kan ya. Dan juga kekerasan dalam pacaran itu meningkat sebenarnya sejak 2019 di Jambi. Dari 2019 sampai sekarang. Ya, sekarang sebenarnya kami juga agak tidak fokus ke penanganan kasus karena memang mengukur kekuatan kan. Dan akhirnya beberapa kasus-kasus kayak misalnya pemerkosaan itu kemarin terakhir kita dampingi, terus kasus-kasus KDRT, kasus anak pun itu kita arahkan ke pemberdayaan perempuan kota. Karena memang harusnya kan kita together ya, bersama ya memberantas kekerasan seksual di Jambi gitu. Jadi harusnya itu memang tanggung jawab mereka karena memang mereka punya layanan itu, mereka punya semuanya, ada psikolog, ya kan lengkap, mereka kan pemberdayaan kota. Dan kita yang mendorong korban untuk ke sana. Tapi sebelum ke sana biasanya kan itu kan layanan rujukan namanya ya. Kita selalu edukasi mereka soal ini cara kamu melaporkan, ini cara ini, kayak gitu sih. Tapi yang jelas itu pakai consent, misalnya persetujuan kan.
kalau mereka misalnya tidak nyaman dengan pemerintah, ya maka apa yang kamu mau sebagai korban, misalnya oh cuma didampingi psikolog, misalnya aku butuh pendampingan psikolog, upaya ya, perlindungan lah. iya. Nah, kita akan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang concern ke bidang itu sih, gitu. Sejauh perjalanan itu tadi yang kita bahas, pernah enggak Ani dan kawan-kawan itu merasa diintimidasi oleh seseorang? Oh iya, pasti. Pernah pasti ya, karena kan. Dan seberapa kuat pengaruhnya itu kadang-kadang? Sebenarnya tuh kayak misalnya diintip-intip, misalnya kita masuk ke rumah apa segala macam. Cuman kan kita itu sudah sering terjadi. Enggak juga sering sih, tapi ada terjadi kayak gitu. Atau misalnya akun sosmednya mungkin. Oh enggak, akun sosmed ya? aman ya? Sih. Tapi lebih ke ada sih waktu itu akun sosmed kayak misalnya kita lagi live kayak gitu kan, membahas isu apa, terus tiba-tiba diserang kan, terus misalnya kayak apa pelakunya ada di situ kayak gitu, terus ini kan apa flying victim gitu. Banyak sih sebenarnya. Selama 4 tahun mendampingi masyarakat adat, kemudian perempuan dan anak, apa yang memotivasi Ani untuk sampai hari ini tetap aktif? Tetap aktif menyuarakan hal tersebut. Iya, karena sebenarnya aku adalah bagian dari mereka, kan. Aku belajar banyak sih sebenarnya dari misalnya mendampingi masyarakat adat. Kayak aku merasa yang awalnya aku tidak punya pengetahuan misalnya soal bagaimana sih konservasi alam mereka tuh ya kan. Tapi ketika aku live in, tinggal bersama mereka, mengikuti keseharian mereka ke dalam hutan lah kayak gitu kan, atau mungkin memasak sesuatu, atau mungkin mengambil rotan gitu-gitu, aku banyak belajar hal-hal baru gitu loh Bang. Jadi ya aku belajar banyak hal sebenarnya dari mengikuti mereka kayak gitu. Terus juga sebenarnya aku adalah aku perempuan dan aku pasti merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Yang dirampas, iya, yang dirampas, terus banyak sekali intimidasi. Intimidasi yang mereka rasakan. Jadi kayak kita sebenarnya bersama, karena kayak kalau aku membawa diriku adalah seseorang yang punya pengetahuan misalnya ke dalam, itu sebenarnya tidak benar. Justru aku mengosongkan diriku, aku datang, aku belajar banyak hal, dan nanti kita akan jadikan itu sebagai pembelajaran bersama sebenarnya. Itu aja sih yang memotivasi aku sampai hari ini, karena memang seseru itu ada di komunitas dan bersama gitu. Jadi kayak punya keluarga baru, punya masalah yang sama, dan kita harus terus berjuang untuk sama-sama memperjuangkan itu gitu sih. Artinya sudah kuat lah pendiriannya gitu. Ya. Dan itu bukan hal yang bukan hal yang mudah untuk sampai kepada tahap itu. Ada ketakutan enggak? Ketakutannya lebih ke internal sih, internal diriku, karena kan aku aku masih umur muda. Ketakutannya terutama kan orang tuaku yang kayak ya pasti anaknya harus ini yang terbaik, berproses di tempat yang baik. Nah, untuk meyakinkan orang tua dan untuk meyakinkan diriku sendiri aja sih sebenarnya yang butuh kayak semacam ini terus kayak gitu, proses terus. Tidak mudah untuk menjadi Ani hari ini, ya kan? Betul lah. Menjadi seorang aktivis yang harus berjuang melawan melawan ketidakadilan tadi, ya kan? Dari perusahaan, pemerintah dan segala macam, itu tidak mudah. Ya. Kira-kira apa yang bisa dibagikan untuk menjadi bahan inspiratif di ruang asumsi kali ini? Oke. Jadi sebenarnya semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk memilih sadar, untuk memilih berjuang, untuk memilih untuk melakukan dan menentang ya sistem hari ini yang itu sebenarnya sangat mengakar, karena ini tidak bisa dilakukan oleh 1 orang, 2 orang, atau bahkan 1000 orang, tapi semua orang. Dan ini bukan soal perempuan dan laki-laki gitu, itu bukan soal itu lagi gitu. Nah, tapi persoalan apa yang sangat mendasar yang kemudian itu harus diperjuangkan bersama. Sebenarnya itu. Jadi semua orang bisa sama-sama berjuang soal itu, sekecil apapun itu juga akan berdampak. Bukan untuk diri kita, bukan untuk hari ini, tapi untuk generasi yang akan datang. Mungkin itu sih. Oke, teman-teman. Singkat, padat, namun
sangat mengena, ya kan? Apalagi khususnya di perempuan hari ini yang butuh sekali tentang pencerahan-pencerahan, aktivitas dan segala macamnya. Dan ini sangat terinspirasi sekali jujur dari apa yang diutarakan tadi, itu sangat menyentuh relung kita sama-sama. Oh ternyata perempuan itu multi talent dan bisa semua. Artinya apapun yang dilakukan oleh laki-laki ternyata bisa juga dilakukan oleh perempuan itu sendiri. Pesan untuk perempuan-perempuan Jambi. Perempuan Jambi mungkin kita harus punya ruang-ruang diskusi yang intensif untuk membahas persoalan-persoalan yang itu sebenarnya mengakar, persoalan-persoalan yang itu tidak terlihat tapi sebenarnya itu ada, dan mungkin kita harus punya semangat dan punya sesuatu yang harus diperjuangkan sih Bang ke depan kayak gitu, sama pasti. Oke. Ya. Terima kasih Ani sudah ikut aktif menyuarakan hal tersebut, dan juga terima kasih banyak kami dari tim Asumsi sudah dilibatkan dan ingin mau berbicara tentang isu-isu gender, keperempuanan dan masyarakat adat kali ini. Saya mewakili kru dan teman-teman yang lain mengucapkan apabila nanti ada hal yang menyangkut tentang nama, gelar, jabatan dan segala macamnya, kita asumsikan saja. Oke, gitu. Asumsi lebih dari sekedar asumsi. Sampai jumpa.